Tafadhol. Ya, baik. Saya bentar ya. Ini lagi posisi. Eh, sudah pas belum ya? Sudah ya. Sudah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pemirsa channel Ngaji Subuh yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita ya terkait tentang doa. Dan sebagaimana yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya memang doa itu adalah senjata ya. Nah, ini kita melanjutkan bagaimana dengan doa-doa yang sudah kita upayakan, yang sudah kita panjatkan, ternyata kok belum dikabulkan kan. Nah, ada apa di balik hal tersebut? Para pemirsa sekalian, ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena masih diberikan kesempatan dan kenikmatan oleh Allah untuk hadir di majelis subuh ini, ya, di channel Ngaji Subuh, dan juga tidak lupa pula kita sampaikan salam dan salawat kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita, yaitu Nabiullah Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kita semua senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk beliau. Sekali lagi kami mohon maaf agak terlambat karena ada hajat yang harus ditunaikan terlebih dahulu, dan juga memang kondisi di Pontianak, Kalimantan Barat ya, ini curah hujan terus menerus dan beberapa titik di daerah Kalbar itu kena musibah banjir. Jadi kita doakan ya, semoga saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, semoga Allah angkat dan Allah mudahkan urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan kita. Ini saya di akun yang satunya lagi ya, saya coba share screen sebentar. Nama akunnya apa, Ustaz? Ivan, ada nggak? Baik. Oh ya. Oh ya, udah ya. Silakan. Baik. Ya, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Jadi tema kita pada subuh ini ya, mengapa doa tidak segera terkabul ya. Dan tentu saja ini menjadi tanda tanya bagi kita. Padahal ada suatu hadis ya yang pernah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya doanya kaum muslimin itu, doanya umat Islam, insya Allah pasti dikabulkan. Dikabulkan saat ini, dikabulkan segera, atau ya dikabulkan nanti di hari akhirat kelak, atau yang ketiga Allah ganti dengan yang lebih baik. Nah, kadangkala kita itu sukanya langsung apa yang kita minta itulah yang kita harapkan ya. Misalnya mintanya A, tentu inginnya juga A. Kan biasanya begitu. Nah, padahal ada bentuk-bentuk pengabulan doa dari Allah Subhanahu wa taala yang kita lupakan. Ya, entah itu tadi diganti di hari akhirat ya. Bisa jadi itu berupa pengampunan dosa atau tambahan pahala kepada kita. Bisa juga pula Allah ganti dalam bentuk yang lain. Allah ganti dalam bentuk kesehatan yang terjaga, Allah ganti dalam bentuk keistiqomahan di dalam ibadah, keistiqomahan di dalam dakwah. Nah, ini yang sering kita lalai dan kita lupakan. Bahwasanya kita selalu apa yang kita minta A, itulah yang kita nanti-nantikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT.
Oleh karenanya sebagai pendahuluan ya, ada seseorang yang seseorang itu senantiasa berdoa kepada Allah SWT. Dia senantiasa memanjatkan doa, baik itu di waktu sepertiga malam ataupun dia berdoa di waktu-waktu yang mustajab ya, dikala sujud, dikala dia ditimpa musibah, dikala dia mendapatkan nikmatan. Nah, namun dia merasa doanya tidak kunjung dikabulkan. Dia merasa Allah belum mengabulkan doanya. Ya, padahal bisa jadi doanya itu sudah Allah kabulkan, atau memang tadi Allah tunda doanya di hari akhirat kelak nanti. Nah, karena merasa tidak dikabulkan oleh Allah, maka sejak saat itu dia tidak lagi mau berdoa. Bahkan dia sudah hilang harapan doanya untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sikap ini, ya, sikap kita berputus asa dari rahmat Allah, sikap kita itu hilang pengharapan kepada Allah, termasuk sikap tidak mau lagi berdoa, tentu saja dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam suatu riwayat dari Abu Hurairah, ya, Rasulullah SAW, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qala yustajabu li ahadikum malam yaj'al yaqulu qad da'watu rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Jadi Rasul bersabda, yustajabu li ahadikum, sesungguhnya akan diijabah, akan dikabulkan, li ahadikum, ya, salah seorang dari kalian, ya, tentunya ini maksudnya adalah doa, malam yaj'al, selama ia tidak tergesa-gesa. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi insya Allah doanya kita itu pasti dikabulkan selama tidak malam yaj'al. Nah, maka seseorang berkata, qad da'watu rabbi, aku telah berdoa kepada Tuhanku. Falam yastajib li, tetapi dia tidak mengabulkannya untukku. Nah, dalam riwayat yang lain, ya, riwayat Imam Muslim lah. Imam Muslim, ya, ada seorang hamba yang juga dia berdoa, ya. Nah, ini seorang Muslim, ya, yang tidak diperbolehkan berdoa dalam perkara-perkara yang haram. Ya, misalnya doa untuk berbuat dosa, doa memutuskan tali silaturahim, ya, dan doa yang tergesa-gesa. Nah, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ismin au qati'ati rahimin ma lam yastajil. Nah, di sana juga ada doa yang tergesa-gesa. Ini doa-doa yang tidak dikabulkan. Qila ya Rasulullah mal istijal, apa itu yang tergesa-gesa? Nah, maka Rasulullah SAW bersabda, qad da'watu wa qad da'autu falam ara yastajibuli fayastaghfiru inda zalika wa yad'u du'a. Nah, jadi ada doa-doa yang memang ini dilarang, ya, termasuk sikap kita dalam berdoa. Ya, doa berbuat dosa. Ya Allah, misalnya, semoga ketika aku berjudi engkau menangkan, ini kan na'udzubillah, ya, doa yang dilarang karena doa berbuat dosa. Termasuk memutus tali silaturahim kepada kerabat, kepada saudara ibu kita, saudara bapak kita, saudara orang tua kita, ya, atau kepada saudara-saudara kandung kita. Itu doa-doa yang memutus tali silaturahim. Ini juga doa yang dilarang. Termasuk sikap yasta'jil, ya, sikap yang lam yasta'jil itu, ya, yang tidak tergesa-gesa. Nah, maka Rasul mengatakan, sungguh ada orang yang tergesa-gesa itu, namun dia belum melihat dikabulkannya doanya. Ia merasa rugi dan ia segera meninggalkan doa. Jadi sikap tergesa-gesa adalah kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mengabulkan doa kita dan kita pun meninggalkan doa kita. Nah, maka sikap ini
dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi orang yang tergesa-gesa itu berarti dia sudah berprasangka buruk kepada Allah. Dia sudah merasa dirinya dan doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang pernah sudah kita sampaikan, ya, doanya seorang muslim itu pasti dikabulkan. Nah, oleh karena itu janganlah kita memiliki sikap yang tergesa-gesa, yaitu sikap berputus dari rahmat Allah, sikap yang berprasangka buruk kepada Allah, seakan-akan Allah tidak mengabulkan doa kita, dan kita pun meninggalkan doa tersebut. Nauzubillah. Nah, oleh karena itu pada kesempatan hari ini kita akan bahas ya sebab dan hikmah doa yang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa saja sebabnya dan mungkin apa hikmahnya doa itu belum dikabulkan. Makanya di sini kami sampaikan doa belum dikabulkan. Belum itu berarti bisa jadi ditunda ya. Bisa jadi juga diganti dalam bentuk yang lain. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, yang pertama, kenapa doa kita belum dikabulkan? Nah, bisa jadi kita belum memenuhi syarat-syarat diterimanya doa. Karena di dalam syarat berdoa itu, ya kita harus menyesuaikan apa yang kita minta dengan syarat-syarat yang ditentukan. Misalnya, mohon maaf, kita ingin menjadi orang yang cerdas atau pintar atau ahli dalam bidang tertentu. Misalnya, saya misalnya ingin belajar matematika, ingin bisa matematika. Nah, tapi yang kita pelajari bukan ilmu matematika. Ya kan, malah kita pelajari ilmu yang lain. Ini kan tidak nyambung. Antara tujuan belajar kita dengan apa yang kita lakukan itu tidak nyambung. Ada syarat yang tidak dipenuhi. Nah, termasuk syarat-syarat ruhiyah, termasuk syarat-syarat batiniah. Apa diantaranya? Kita tidak menghadirkan hati kita saat berdoa. Kita tidak menghadirkan kalbu kita saat kita berdoa. Jadi, mohon maaf, biasanya berdoa itu dianggap angin lalu. Ya, selesai sholat, selesai apapun, ya sekedar mengangkat tangan, lalu kita melafadzkan doa, saya itu sudah. Seakan-akan itu sebagai rutinitas semata. Padahal ketika kita berdoa itu menghadirkan hati, menghadirkan kalbu itu sangat penting. Kita meresapi makna-makna doa yang kita baca misalnya. Kita senantiasa juga menaruh harapan kepada Allah ketika kita berdoa. Jadi misalnya kita mengucapkan yang sederhana saja, Assalamualaikum ya. Itu kan doa juga. Semoga keselamatan atas kalian. Assalamualaikum. Itu kalau kita resapi maknanya dan kita sampaikan kepada saudara kita, terus kita paham bahwasanya apa yang kita ucapkan itu adalah doa, nah itu berarti kita sudah menghadirkan hati dan kalbu kita mengucapkan kalimat tersebut. Termasuk ketika kita beristighfar. Astaghfirullahalazim. Nah, itu kita resapi. Kita sadar bahwasanya kita banyak dosa. Makanya kita minta ampun kepada Allah. Pernah kami sampaikan doa itu adalah senjata yang mana setiap orang beriman, ya, orang Islam, apalagi dia pengemban dakwah, ya, doa itu adalah senjata bagi dia. Bahkan termasuk dia kena musibah kecil sekalipun. Misalnya putus sendal, ya, sendal putus. Nah, dia berdoa, ya Allah, mudahkanlah urusan kami ini, mudahkanlah lisan kami ini ketika menyampaikan amanah-amanah dakwah. Nah, itu kita resapi doa itu. Kita hadirkan kalbu saat kita berdoa. Nah, itu syarat ruhiyah yang mungkin belum kita lakukan. Nah, makanya penting kita ketika mengucapkan doa itu taruhlah
harapan, taruhlah hati dan taruhlah pikiran kita itu bahwasanya harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara syarat lainnya bisa jadi waktu berdoa kita tidak di waktu-waktu yang dikabulkannya doa. Nah, karena ada waktu-waktu yang memang Allah ijabahkan doa itu, ya di antara azan dan iqamah misalnya. Terus doa di waktu tengah malam, di sepertiga malam. Doanya orang-orang yang berpuasa. Dan lain sebagainya. Nah, itu waktu-waktu yang memang Allah, apalagi termasuk waktu di hari Jumat ya. Nah, itu juga waktu-waktu yang Allah muliakan, hari-hari yang Allah muliakan. Sebab lain yang doa belum dikabulkan, bisa jadi kita berdoa itu tanpa kekhusyuan yang tadi ya, kita sepintas lewat saja berdoa itu, tanpa sikap merendahkan diri, tanpa sikap pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan doa itu hanya rutinitas biasa saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebab yang pertama ya, atau hikmah yang pertama kenapa doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, adapun yang berikutnya yang kedua, boleh jadi tidak dikabulkan doa karena sebab-sebab tertentu. Apa diantaranya? Dosa yang belum kita taubati. Nah, berarti kita masih menyimpan dosa. Nah, bisa jadi doa itu ya ditundalah pengabulannya, belum dikabulkan oleh Allah SWT dan diganti di hari akhirat kelak nanti. Untuk apa? Untuk mengampuni dosa-dosa kita. Makanya jangan sampai kita berhenti berdoa. Nah, kalau dosanya sudah diampuni di dunia, mungkin bisa jadi Allah kabulkan juga di dunia doa itu. Nah, ya atau tadi diganti dalam bentuk yang lain. Atau dosa yang tidak ditobati dengan jujur. Ya, dosa yang tidak ditobati dengan jujur, ya kita itu tobatnya tobat apa ya? Tobat setengah-setengah gitu ya. Tobat yang ya bukan tobatan nasuha misalnya. Nah, itu bukan tobat yang jujur. Kalau kita tidak tobatan nasuha. Makanya Rasulullah SAW itu selalu beristighfar kepada Allah. Ini juga yang pernah kami sampaikan. Kita senantiasa beristighfar kepada Allah agar dosa-dosa kita itu senantiasa diampuni oleh Allah SWT dengan sepenuh hati. Berikutnya bisa jadi juga doa kita itu kenapa belum dikabulkan oleh Allah ya? Karena kita makan makanan yang mengandung syubhat. Atau ada makanan yang memang diharamkan oleh Allah masuk ke dalam diri kita. Nah, ini juga salah satu sebab ya, doa itu belum Allah kabulkan. Apalagi ada hak milik orang lain yang ada pada diri kita dan belum kita kembalikan. Nauzubillah. Ya, ada hak milik orang lain yang belum kita kembalikan. Apalagi kalau sengaja belum mengembalikan. Sengaja menyimpan, sengaja menyembunyikan misalnya, na'udzubillah. Nah, ini bisa jadi sebagai salah satu sebab doa kita ditunda atau doa kita belum dikabulkan. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah SAW bersabda, ya Sa'ad, ini kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya, atib mata'amaka takun mustajabud da'wati. Hai Sa'ad, makanlah makanan yang baik-baik. Takun mustajabud da'wati, ya niscaya engkau menjadi orang yang doanya dikabulkan. Ternyata makanan itu berpengaruh ya kepada doa kita, maka pilihlah makanan yang baik. Salah satu di antara makanan yang baik adalah makanan yang halal. Bukan sekedar, mohon maaf, makanan yang sifatnya herbal ya, atau makan kurma, tapi ternyata kurmanya tidak halal, ya sama saja. Maka ciri makanan yang baik itu ya halal dulu baru yang baik-baik. Nah, halalnya makanan itu tergantung dari rezeki kita.
Bagaimana cara kita mendapatkan rezeki itu, terus kita belanjakan, kita infakkan rezeki itu untuk membeli makanan, nah itu juga berpengaruh. Jadi mohon maaf apabila ada di antara kita yang misalnya mencari rezeki itu dengan cara yang haram, bekerja di tempat yang haram, atau kita menipu, atau dalam berbisnis, dalam jual beli kita melakukan curang, culas, ya. Lalu kita dapatlah rezeki itu, lalu kita belanjakan makanan, lalu kita kasih makan kepada diri kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Nah itulah yang menjadi makanan yang syubhat, makanan yang tidak halal akhirnya. Nah bisa jadi gara-gara makanan itu kita termasuk orang yang doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian juga di dalam riwayat yang lain, summa zakar rajula yutilus safar ash'asa aghbaro yamuddu yadayhi ila samai. Kemudian ada seorang laki-laki ya, yang rambutnya itu acak-acakan dan berdebu. Lalu dia mengangkat tangannya ke langit. Lalu dia pun berdoa, ya Robbi, wahai Tuhanku, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, wa ghudhiya bil haram. Dia berdoa, ya Allah, ya. Padahal kata Rasulullah SAW, dia berdoa tetapi makanannya adalah makanan yang haram, minumannya adalah minuman yang haram, pakaiannya adalah pakaian yang haram, keluarganya juga diberi makanan yang haram. Nah, bagaimana doanya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi ada istilah itu kan, kita itu kan mau enaknya saja ya. Lahir ke dunia maunya jadi orang yang berkecukupan. Kita mau dapat pasangan yang soleha. Lalu kita mau mendapatkan pasangan juga yang kaya raya misalnya. Lalu tinggal duduk ongkang-ongkang kaki, mati masuk surga. Itu kan anekdot yang ya seperti angan-angan ya. Dan dengan angan-angan itu juga dilarang, angan-angan yang jauh mendekatkan diri kepada Allah. Atau sudahlah dia bermaksiat, sudahlah dia banyak dosa, lalu berdoa, berharap doanya dikabulkan dan pengen masuk surga. Nah itu juga perkara yang tidak memungkinkan. Terlebih lagi tadi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, keluarganya juga diberi makanan dan sumber yang haram, lalu minta doanya itu dikabulkan. Nah kita tuh siapa gitu? Bisa dan mudahnya kita melanggar perintah Allah, lantas kita meminta kebaikan dari sisi Allah. Itu kan seperti orang yang tidak tahu diri ya. Nauzubillah. Nah, terlebih lagi mohon maaf, ini baru dari sisi makanan. Ada perkara-perkara lain yang mungkin kita itu juga bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di dalam kehidupan yang saat ini penuh dengan fitnah dan cobaan ya, berada dalam sistem yang sekuleristik. Tentu saja kemaksiatan itu sulit kita hindari. Pandangan ya, mata itu melihat, mendengar berbagai macam berita, omongan dan sebagainya. Termasuk mulut. Kita gunakan untuk menggibah, memfitnah, mencaci maki. Bahkan menghalangi saudara-saudara kita dalam aktivitas dakwah misalnya. Termasuk apalagi dia sebagai seorang yang diberikan kewenangan untuk memutuskan sesuatu, tapi dia memutuskan sesuatu yang itu menzolimi umat. Lantas dia pengen berdoa, ya Allah, kabulkan doaku. Nah itu kan seperti orang yang tidak tahu diri. Nauzubillah. Jadi makanan saja yang haram, rezeki saja yang haram itu doa kita sulit dikabulkan oleh Allah, apalagi dosa-dosa yang lain. Di dalam Al-Quran Allah SWT juga berfirman ya, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, ini Al-Quran surah Al-Baqarah 168. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Makanlah makanan yang halal yang ada di langit ya. Oh mohon maaf, yang ada di fil ardi, yang ada di bumi. Halalan thayyibah yaitu makanan yang halal dan baik.
Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum adu mubin, sesungguhnya bagi kalian setan itu adalah musuh yang sangat nyata. Jadi makanan yang baik juga Allah sudah perintahkan kepada kita, dan di sana juga Allah memerintahkan kepada kita wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah ikuti langkah-langkah syaitan. Apa di antara langkah syaitan itu? Yaitu berbuat maksiat, tidak hanya mencari rezeki yang kita maksiatkan. Tidak sekedar masalah makanan yang haram saja, tetapi juga sikap kita sebagai manusia yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sudah terjerumus kepada langkah-langkah syaitan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ya. Kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Boleh jadi Allah memang sengaja menyimpan pahala, dan Allah sengaja menyimpan doa kita itu sebagai balasan di akhirat kelak nanti. Atau Allah memang menyimpan doa kita untuk dihilangkan keburukan dari diri kita. Nah, tentu saja kita harus bersyukur ya, apabila doa kita itu belum dikabulkan segera. Jadi nikmatnya dan indahnya seorang muslim itu kan, kalau doanya belum dikabulkan kita malah bersyukur juga gitu. Bersyukur harapannya apa? Ya Allah menyimpan doa kita untuk menjadi pahala di akhirat kelak nanti. Nah, kalau di akhirat insya Allah Allah ganti dengan penghapusan dosa dan Allah ganti dengan pahala, maka tentulah derajat kita di akhirat itu lebih baik. Kita mendapatkan posisi dan derajat yang tinggi karena mendapatkan limpahan pahala dari doa kita. Oleh karena itu kita jangan sampai berputus rahmat Allah atau enggan berdoa lagi. Ya. Nah, ini yang kadang-kala kita juga sudah lemah ya, sudah mudah putus asa. Kenapa sih Allah belum mengabulkan doa kami? Mengapa sih Allah belum mengabulkan doa kami? Lalu muncullah sikap kaslun ya, malas. Nauzubillah. Nah, padahal ya tadi bisa jadi Allah simpan itu sebagai pahala kita di akhirat kelak. Dari Abu Sa'id, Nabi SAW bersabda, "Mamin muslimin yad'u bid'awatin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha idza salasin." Ini yang juga tadi sudah disampaikan di atas dalam riwayat yang lain. Jadi seorang muslim itu ketika berdoa ya, doanya itu pasti dikabulkan kecuali dalam 3 hal ya. Yang dosa, memutus tali satu rahim, dan seterusnya, dan dia tidak tergesa-gesa. Nah, di yang terakhir ini, yang qalu izan nuksiru, apabila kami memperbanyak doa, qala Allahu aksaru, Allah justru lebih banyak mengabulkan doa kita. Nah, ini perintah kepada kita juga untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bisa jadi doa yang kita tidak dikabulkan itu ya, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah, Allah ganti di hari akhirat kelak. Wa imma ayyasrifanu minasu'i mislaha, dan Allah juga hilangkan keburukan dari kita. Nah, makanya kita nuksiru, perbanyak doa tersebut, dan justru Allah lebih banyak mengabulkan doanya manusia. Oh ya, ini ya. Ini dalilnya bahwasanya tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah selama tidak mengandung dosa dan tidak memutuskan tali satu rahim. Melainkan Allah akan beri padanya 3 perkara. Yang pertama, Allah segera kabulkan doanya, Allah akan simpan baginya di akhirat kelak, dan Allah akan hindarkan darinya kejelekan atau keburukan. Jadi kalau kita memperbanyak doa, maka Allah yang akan memperbanyak mengabulkan doa-doa kita. Nah, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah juga berfirman, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qaribun,
maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, jadi ketika kita berdoa kepada Allah, ya, itu berarti adalah upaya kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah, Allah katakan fa ini qaribun. Allah itu jauh lebih dekat kepada kita. Nah, dan Allah juga mengabulkan doa yang kita panjatkan. Apabila dia memohon kepadaku, fal yastajibu li. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, ya, diberikan kunci dalam ibadah, salah satunya adalah doa tersebut. Makanya jangan sampai kita itu meninggalkan doa, ya, termasuk jangan sampai kita berputus rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, terlebih lagi di sini kita diminta, ya, untuk senantiasa memenuhi perintah Allah. Ketika kita mau berdoa kepada Allah, maka penuhilah perintah Allah itu sebagai syarat agar doa-doa kita itu dikabulkan. Dan termasuk kita berdoa itu la'allahum yarsyudun. Ketika kita berdoa dan kita senantiasa taat kepada Allah, nah, agar apa? La'allahum yarsyudun, agar mereka selalu berada, agar kita selalu berada di dalam petunjuk yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya ketika kita berdoa, ya, ini sudah slide berikutnya. Nah, ada hal-hal yang memang kenapa doa kita itu juga belum dikabulkan, ya. Nah, ini yang keempat. Adapun yang keempat, bisa jadi kenapa doa kita belum dikabulkan. Penundaan terkabulnya doa itu adalah ujian dari Allah kepada hambanya. Nah, karena di saat itulah setan itu menggoda manusia, ya, ketika doanya belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana setan itu atau iblis itu menggoda manusia ketika manusia itu berdoa? Mereka membisikkan pikiran jahat kepada manusia. Apa kata setan? Ya, kemuliaan itu luas, sementara kebakhilan itu telah ditutup. Lalu apa faedahnya doa tidak segera dikabulkan? Jadi setan itu sengaja menghasut kita, menghasut manusia. Udahlah, jangan banyak-banyak doa. Toh doa kamu juga tidak dikabulkan. Udahlah, jangan banyak-banyak doa. Percuma kok. Katanya kemuliaan itu luas, buktinya doa kamu tidak dikabulkan. Nah, disinilah salah satu hikmah kenapa doa belum dikabulkan. Ya, bisa jadi itu merupakan ujian Allah kepada kita, ujian Allah kepada hambanya. Memang manusia itu akan selalu ditimpa ujian. Berdoa saja kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Termakan tidak kita akan hasutan setan tersebut. Tergoda tidak kita dengan ajakan dan bujukan dari setan tersebut. Ini kan ujian bagi kita ini. Nah, makanya kita harus memahami bahwasanya bisa jadi doa yang belum dikabulkan oleh Allah itu memang Allah ingin menguji diri kita, ya, menguji hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, kenapa doa kita belum dikabulkan? Ya, kita harus sadar bahwasanya kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah SWT adalah pemilik segala-galanya. Yang namanya pemilik, tentulah kita ini kan bukan pemilik, kita yang minta gitu. Kita harus sadar, yang namanya orang minta itu ya terserah si pemilik mau memberi atau tidak memberi. Tapi insya Allah Allah tidak pernah ingkar janji, pasti Allah beri gitu kan. Ya, cuman tadi bentuk pemberian dari Allah itu bisa ditunda, bisa juga diganti dalam bentuk yang lain. Nah, ini yang harus kita sadar. Bukan berarti kita minta A, lalu Allah kasih A, belum tentu. Cuman kita harus sadar diri, kita itu hambanya Allah.
dan Allah yang maha memiliki segala sesuatu, dan Allah yang berhak memberi apapun untuk kita. Nah, kita tinggal, yang namanya orang minta kan tinggal terima bersih ya. Dan alhamdulillah syukur-syukur itu. Dan Allah tadi tidak pernah ingkar janji. Pasti Allah ganti, pasti Allah beri ya. Cuman dalam bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Nah, di sini yang harus senantiasa apa yang kita lakukan. Justru ketika kita berdoa belum dikabulkan, kita semakin giat dan rajin ibadah serta senantiasa berdoa ketika doa memang belum dikabulkan. Yang pernah juga kami sampaikan, ya, kita kan ingin jadi anak yang soleh, kita kan ingin jadi orang-orang yang soleh. Salah satu amalan yang mungkin sederhana, tapi ini insya Allah bermanfaat. Ya kita mendoakan kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Salah satu ciri amalan yang tidak terputus itu kan doanya anak yang soleh. Anak yang soleh kepada kedua orang tuanya itu kan akan terus mengalir kepada orang tuanya tersebut. Nah, dengan doa itu, ya, ini kita istiqomahkan, kita amalkan. Nah, semoga kita ketiban jadi soleh, itu maksudnya. Kita doakan terus kedua orang tua kita itu. Kita doakan guru-guru kita, saudara-saudara kita. Kita doakan orang yang mengajak kita kepada kebaikan. Orang yang dulunya kita itu bermaksiat kepada Allah, yang dulunya kita itu jauh dari Islam. Yang dulunya kita itu tidak mengenal Islam sebagaimana yang seharusnya. Nah, gara-gara mereka itulah yang tanpa pamrih menasehati kita, tanpa pamrih mengajak kita kepada kebaikan, apalagi orang tua kita nggak pernah minta apapun gitu. Ibu kita termasuk yang melahirkan kita gitu kan, yang mengasuh, mendidik, yang memberikan pemahaman, pemikiran, ilmu pertama kali kepada kita ya orang tua kita, yang mengajari kita makan segala macam. Jadi guru yang pertama itu kan orang tua ya. Ilmu yang pertama kali kita dapatkan dari orang tua. Nah, sudah sepatutnya lah kita itu mendoakan mereka. Nah, di sini kan kita nggak tahu doa kita dikabulkan atau tidak. Tapi kita senantiasa berdoa kepada kedua orang tua kita itu. Nah, termasuk doa-doa kita yang lain. Apabila memang belum Allah kabulkan, nah, kita harus sadar diri bahwa kita adalah hambanya Allah. Allah pemilik segala-galanya. Ya, terserah si pemilik mau memberi atau tidak. Nah, tugas kita ya senantiasa tetap ibadah dan terus berdoa walaupun belum dikabulkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu perkara yang kelima. Nah, dalam Al-Quran ya, ini bagaimana kisah Nabi Yakub ketika dia mendapatkan musibah dan ujian. Allah berfirman, qala bal sawwalat lakum anfusukum amro fa sabrun jamilun asallahu ayyatiyani bihim jami'a innahu wal alimul hakim. Yakub berkata, hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu, maka kesabaran baik itulah kesabaranku. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku, sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, dalam ayat ini Nabi Yakub itu kehilangan putra kesayangan ya, yaitu Nabi Yusuf ya alaihissalam, dan juga Bunyamin itu putranya Nabi Yakub, yang mana Nabi Yusuf itu kan dianggap dimakan serigala ya, ketika diajak saudara-saudaranya lalu ditinggalkan di dalam sumur, lalu Nabi Yusuf diambil bajunya lalu dikasih coretan merah, lalu dilaporkan kepada Nabi Yakub itu bahwa putranya sudah meninggal. Nah, Yakub apa yang beliau lakukan? Ya, senantiasa memandang baik semua perbuatan yang buruk itu. Dia bersabar dan dia berdoa agar dikembalikan lagi kepada Nabi Yakub. Nah, berikutnya kenapa doa kita belum dikabulkan? Ya, agar kita senantiasa berdiri di hadapan Allah, selalu merendahkan dan berlindung kepadanya.
Jadi kalau kita doanya langsung dikabulkan oleh Allah, khawatirnya kita itu malah lebih sibuk ya dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga enggan lagi untuk berdoa. Mintanya Allah kabulkan, ya sudah. Kan nggak minta-minta lagi tuh. Nah, maka salah satu hikmah, salah satu sebab kenapa doa kita belum dikabulkan, ya agar kita senantiasa berdiri di hadapan Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hikmah yang keenam. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, doa belum dikabulkan, ya agar kita senantiasa berdoa kepada Allah. Bukan malah kita berprasangka buruk kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yakub tadi, beliau itu mendapatkan kabar buruk. Putranya meninggal, putranya direkam serigala dan sebagainya. Beliau tetap berdoa. Dan terbukti, ya, sekian lama ya akhirnya anaknya kembali. Nah, termasuk kalau kita doanya belum dikabulkan, kita juga tidak pernah berputus asa ya. Karena Allah ingin jaga kita, jangan sampai kita itu lupa dengan Allah. Karena yang namanya manusia itu ya, kalau sudah diberi, nah lupa dia meminta lagi. Kalaupun dia minta kepada yang lebih lagi, biasanya begitu. Nah, jadi bentuk hikmah yang keenam kenapa doa kita belum dikabulkan, Allah ingin ya agar kita itu selalu meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang cobaan itu sendiri, ini perkataan Ibnu Al-Jauzi ya. Kadang-kadang cobaan itu sangat berat ya. Sampai-sampai kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan cobaan yang berat, ada sesuatu yang bisa menguatkan posisi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka itu jauh lebih baik. Apa posisi itu? Ya, kita berdoa kepada Allah. Bagi para pemirsa yang mungkin ada masalah, ada musibah, ya, saking beratnya itu kita itu tidak mampulah atau tidak kuat menghadapinya. Nah, namun ingat ketika dalam posisi itu kita punya senjata terakhir tadi, kita punya doa. Nah, justru doa itu yang menjadikan kita mendapatkan posisi yang kuat, itu jauh lebih baik dibandingkan musibah yang kita dapatkan. Nah, di dalam satu riwayat Yahya Al-Baka, ini orang yang suka menangis, ya, Tuhanku, aku sering berdoa kepadamu, tetapi engkau tidak kunjung mengabulkan doaku. Maka Allah mengatakan, hai Yahya, aku ingin selalu mendengar suaramu. Jadi salah satu hikmah yang kenapa doa kita belum dikabulkan, ya Allah itu ingin dekat dengan kita. Kitanya saja yang merasa jauh dari Allah. Kenapa sih Allah belum mengabulkan? Padahal Allah itu ingin dekat dengan kita, agar kita juga dekat dengan Allah. Kapan posisi kita dekat dengan Allah? Nah, penjelasan para ulama, posisi kita yang dekat dengan Allah itu adalah posisi saat kita sujud. Ya. Saat sujud itulah posisi kepala kita itu di bawah, kita merendahkan diri kepada Allah. Nah, disitulah kita itu menaruh harapan kepada Allah. Nah, mulailah kita memanjatkan doa di waktu sujud. Ya. Banyak manusia yang lupa kepada Allah itu waktu sholatnya, ya seakan-akan sholatnya itu sepintas lalu, padahal di sujud itu kan Allah ingin dekat dengan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, memang cobaan kita banyak, cobaan kita begitu berat dan besar ya. Tapi ada hal-hal posisi yang kita itu jauh lebih baik, itu yang harus kita syukuri. Di antaranya kita masih dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mampu beribadah kepada Allah. Nah, itu yang harus kita syukuri.
Nah, karena pastilah Allah itu ingin dekat dengan kita. Allah itu ingin kita juga dekat dengan Allah. Berikutnya yang ketujuh, kenapa doa kita belum dikabulkan? Nah, boleh jadi ketika doa dikabulkan segera, kita malah terjatuh dalam perbuatan dosa atau menimbulkan mudarat kepada agama kita atau memunculkan fitnah. Bisa jadi pula apa yang kita minta sekilas tampak baik padahal sebetulnya buruk. Maka oleh karena itu kita hendaknya memperhatikan doa-doa yang di dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sudah sampai kepada kita. Nah, hikmah yang ketujuh ini, kenapa doa kita belum dikabulkan? Ya bisa jadi kalau itu dikabulkan justru kita malah terjatuh dalam perbuatan dosa. Misalnya, mohon maaf ya, kita ingin memahami suatu bidang ilmu. Ternyata belum sampai-sampai, belum dapat itu. Bisa jadi belum dapatnya kita dalam bidang ilmu tertentu itu, Allah ingin jaga diri kita agar tidak menjadi orang yang ria, orang yang sombong. Karena ujian bagi orang yang berilmu itu kan kesombongan. Dia merasa jauh lebih baik daripada orang lain. Nah, Allah tunda itu. Allah tempa lagi dengan ujian, Allah tempa lagi dengan musibah. Allah ingin kita memainkan doa kepada Allah agar memang kita layak mendapatkan bidang ilmu yang kita inginkan tadi. Nah, itu yang seharusnya di dalam benak dan pikiran kita. Misalnya sebagai seorang pembelajar, seorang santri, seorang penuntut ilmu, sudah lama belajar, misalnya nggak paham-paham dalam satu bidang ilmu, entah itu ilmu bahasa Arab, misalnya ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Al-Quran yang termasuk Al-Fakir ya, mungkin ada kelemahan, kekurangan, ya kita harus berprasangka baik, ya Allah itu nggak mau kita jatuh dalam perbuatan dosa. Ya termasuk di channel ngaji subuh ini. Mungkin ada hal-hal yang belum Allah kabulkan ya. Alatnya belum lengkap, belum ini aja. Sampai kita malah jatuh dalam perbuatan dosa. Ya ternyata Allah memang beri, memang sudah layak berarti. Sudah layak untuk dikabulkan. Nah, terus kita ada minta lagi, ternyata belum juga dapat. Nah itu jangan sampai malah terjadi fitnah pada diri kita. Nah itu hikmah diantaranya kalau doa kita itu belum dikabulkan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 11 Allah berfirman, wa yad'ul insan bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajulan. Dan manusia mendoakan untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan untuk kebaikan. Nah, sifat manusia itu adalah tergesa-gesa. Jadi kita berdoa belum dikabulkan, itu khawatirnya doa kita itu memang mengarah kepada kejahatan atau keburukan. Nah, padahal kita itu ingin baik kan, tapi Allah Maha tahu apa yang kita inginkan. Kedelapan, nah, salah satu hikmah dan sebab ya kenapa doa kita belum dikabulkan, ya karena setiap doa itu memiliki ketentuan dan takaran. Ada hal-hal yang harus kita lakukan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, ada pula ukuran yang harus disesuaikan. Ya sebagaimana tadi kemampuan anak SD, kemampuan anak SMP, kemampuan anak SMA tentulah berbeda dengan anak kuliah. Anak SD ingin memahami materi SMA itu kan nggak sesuai takaran, nggak sesuai ukuran. Maka materi-materi SD tentu berbeda dengan materi-materi anak SMA. Nah begitu juga doa kita misalnya ingin tegaknya sistem Islam. Lalu kita pun berharap seakan-akan besok itu terwujud. Kita menunggu itu. Nah padahal doa yang mulia ini, tegaknya sistem Islam tersebut, doa yang agung itu punya syarat dan ketentuan. Oleh karenanya diperlukan sebab, ya, diperlukan kerja keras. Ini hasub, mungkin salah ketik ya. Diperlukan sebab, diperlukan kerja keras, diperlukan pengorbanan yang besar. Tentu pula selain itu diperlukan kaderisasi generasi terbaik yang dididik oleh Allah untuk siap berkuasa. Nah ini sebab-sebab ini yang kita siapkan. Itu doa yang agung tadi. Nah doa-doa yang sifatnya pribadi, yang itu terkait
keinginan kita pribadi tentu juga memiliki ketentuan dan takaran-takarannya. Ya memang kita belum siap mendapatkan doa itu, ya berarti memang kita belum layak. Nah, terutama juga bagi kita para pengemban dakwah ya, yang ingin tegaknya sistem Islam, tentulah ada ketentuan dan takaran yang harus kita lakukan. Ya, sebab-sebab kerja keras dan pengorbanan yang besar. Nah, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam dan pengabulan oleh Allah terhadap doanya Nabi Musa itu yang butuh waktu sangat lama, 40 tahun. Ya bayangkan itu. Siapa yang tidak kenal Nabi Musa? Ya. Salah satu nabi ulul azmi, nabi yang mendapatkan posisi yang agung dan mulia. Salah seorang nabi yang agung dan mulia. Tapi pengabulan doanya oleh Allah itu juga butuh waktu yang lama. Nah, oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, terlebih lagi kita para pengemban dakwah misalnya, ketika ingin doa mewujudkan tegaknya sistem Islam, tentulah tidak serta-merta doa itu dikabulkan besok pagi terwujud. Ya. Doa yang mulia ini, doa yang agung ini tentu perlu kerja keras, perlu pengorbanan yang besar, dan sekali lagi perlu generasi-generasi terbaik yang dididik oleh Allah agar siap berkuasa. Nah, kita senantiasa memanjatkan doa tersebut. Ya. Nah, ini doanya Nabi Musa ketika dia berdakwah. Musa berkata, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu anisabilik. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya itu zinatan wa amwalan, perhiasan dan harta kekayaan, fil hayatid dunia, di dalam kehidupan dunia. Nah, gara-gara mereka mendapatkan perhiasan dan harta kekayaan itu, ya, Fir'aun dan kroni-kroninya itu, liudillu, jadi mereka itu menyesatkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atmis ala, ya Tuhan kami, maka binasakanlah amwalihim wasdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim. Oleh karena itu ya Allah, binasakanlah harta benda mereka, kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Nah, ini doa yang Nabi Musa panjatkan, tapi belum Allah kabulkan. Kurang lebih selama 40 tahun. Ya. Nah, dari peristiwa ini sebagai penutup, artinya ada doa-doa yang memang perlu waktu yang lama. Apalagi doa yang agung, doa yang mulia untuk tegaknya sistem Islam. Nah, doanya Nabi Musa itu Allah jawab. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kalian berdua, yaitu Nabi Musa dan Harun ya. Sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, fastaqima wa la tattabi'an. Ya, dan janganlah kamu sekali-kali mengikuti langkah orang-orang yang tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita merenungkan dua ayat di atas tadi, Nabi Musa adalah seorang nabi dan rasul yang diberi gelar ulul azmi, ya. Dan Nabi Harun, ini salah ketik berarti, Nabi Harun adalah yang mengaminkan doa, dan Nabi Harun juga adalah nabi yang mulia. Mereka berdua berdakwah di hadapan penguasa yang zalim. Nah, keduanya sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan ketentuan doa. Bahkan ada berdoa juga sudah mereka lakukan. Yang didoakan juga adalah pihak yang celaka, pihak yang zalim, pihak yang kufur kepada Allah, yaitu Firaun dan kroninya. Tapi ingat, Nabi Musa doanya tidak langsung segera Allah kabulkan. Nah, tetapi pula Nabi Musa tidak pernah berputus rahmat dari Allah, tidak pernah kecewa ya, tidak pernah pula berhenti berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi
kita yang bukan seorang nabi, yang mengaminkan doa kita juga bukan nabi, gitu kan. Bahkan ada syarat-syarat dan ketentuan yang mungkin belum kita lakukan. Mau doa kita dikabulkan segera, ya kita harus kembali berpikir ulang, ya. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk Al-Fakir, terkait kenapa doa-doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antaranya tadi, yaitu bisa jadi untuk menjaga kita dari perkara yang maksiat. Kita itu memang diuji oleh Allah, atau Allah ingin ganti dengan dengan balasan yang lain, ya. Allah ingin jadikan pula itu sebagai derajat kita di hari akhirat kelak nanti. Jadi masya Allah, subhanallah, Allah begitu sayang sama kita, karena doa-doa kita itu pasti Allah pegang dan Allah jaga. Nah, tinggal kita yang memegang doa itu dan kita istiqomah di dalam seluruh aktivitas, dan jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.